berarti dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan coaching yang pertama, saya memperkenalkan diri. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Sini ada saya sebagai Novia Kusumawardani, terus ada Bu Nana Charsina dan ada Bu Lesti Sophia. Nah, pada hari ini yang berperan sebagai coach adalah Bu Nana Charsina, coachnya Bu Lesti, dan saya sendiri sebagai pengamat. Bisa kita mulai? Bu Nay udah siap? Bisa. Bisa. Insya Allah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan fokus pada satu topik penting, yaitu kurangnya sikap berpikir kritis pada peserta didik di kelas ibu-ibu ya. Tujuannya adalah agar kita bisa mengidentifikasi penyebab masalah ini dan menyusun rencana aksi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Apakah ada hal lain yang ingin ibu-ibu tambahkan terkait tujuan ini? Baik Ibu, selamat siang. Selamat siang. Gimana? Ya, perkenalkan Ibu, saya Lesti, mengajar mata bahasa Indonesia di kelas 9. Saya senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk berbagi dan belajar bersama Ibu. Selamat siang juga semuanya. Ini pagi menjelang siang ya. Perkenalkan juga saya Novi. Saya di sini untuk mengamati proses coaching ini dan memberikan masukan jika diperlukan. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan saya kesempatan. Enggak kepada Ibu Coach, Ibu Nana. Oke. Baik, selamat siang Bapak Ibu-ibu ya. Terima kasih nih sudah hadir pada sesi coaching ini. Saya juga sampai hampir lupa ya. Mohon maaf suara saya. Saya adalah coach bernama Nana Charsina. Bisa ibu-ibu panggil saya Ibu Nay ya. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang perkembangan pembelajaran di kelas. Ibu-ibu, alhamdulillah nih tadi sudah perkenalan Ibu Novi dan Ibu Lesti. Semoga kita bisa berdiskusi ya. Baik, adapun tujuan saya melakukan sesi coach ini yaitu hari ini kita akan fokus pada satu topik penting, yaitu kurangnya sikap berpikir kritis pada peserta didik di kelas ibu-ibu. Tujuannya adalah yaitu agar kita bisa mengidentifikasi penyebab masalah dan menyusun rencana aksi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Kalau boleh saya tahu atau barangkali ibu-ibu mau menambahkan terkait tujuan. Baik Ibu, saya setuju Coach. Saya juga ingin mengeksplorasi cara-cara yang lebih efektif dalam membimbing siswa agar lebih terbiasa berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Baik, sebelumnya mari kita identifikasi dulu ya situasi yang ada. Nah, berdasarkan dari itu Maaf Bu Nay, suaranya tidak terdengar. Oh baik. Baik, sekarang mari kita identifikasi dulu situasi yang ada berdasarkan pengamatan ibu-ibu semuanya. Bagaimana kondisi sikap
berpikir kritis peserta didik di dalam kelas? Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam mendidik peserta didik tersebut? Bagaimana, terdengar suaranya? Ya Bu, terdengar sekarang. Dari pengamatan saya, banyak siswa yang cenderung menerima informasi begitu saja tanpa mempertanyakan atau menganalisis lebih dalam. Mereka sepertinya lebih suka jawaban instan dan jarang ada yang aktif mengajukan pertanyaan yang mendalam jika di dalam kelas. Hal ini membuat diskusi kelas kurang dinamis, Bu. Begitu. Berarti menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab utama dari kurangnya sikap berpikir kritis ini? Apakah ada faktor tertentu atau dari metode yang lain dalam pengajaran misalnya, Bu, atau mungkin motivasi siswanya itu sendiri? Saya rasa metode pengajaran saya masih lebih berfokus pada pemberian materi secara langsung, Bu. Jadi, siswa belum terbiasa berpikir kritis. Selain itu, mungkin karena mereka sudah terbiasa dengan soal-soal yang jawabannya tunggal, seperti itu, Bu. Sehingga siswa itu tidak merasa perlu untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi, gitu. Wah, sekali ya. Sekarang mari coba kita susun dan kita isi. Ibu rasa bisa diterapkan dalam saat kelas. Silakan, Bu. Iya, ya. Saya berpikir untuk mulai memberikan lebih banyak pertanyaan, terbuka dan mengarahkan diskusi kelas ke arah yang lebih menuntut analisis dan refleksi dari siswa itu sendiri. Mungkin juga saya bisa menerapkan teknik Socratic questioning agar siswa terbiasa berpikir secara mendalam sepertinya, Bu. Ide yang bagus. Apakah ada teknik atau strategi yang lain yang mungkin Ibu menginspirasi, misalnya dengan studi kasus atau proyek penelitian? Ya, saya juga ingin mencoba menggunakan studi kasus nyata yang relevan, Bu, dengan kehidupan para siswa. Mungkin dengan begitu, mereka itu bisa lebih tertarik dan untuk mengeksplorasi dalam berpikir kritis, Bu. Sekarang, bagaimana kita bisa mengukur kemajuan dari rencana? Apakah indikator yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah peserta didik itu sudah mulai berpikir kritis? Saya rasa saya bisa mengamati, Bu, dari jenis pertanyaan yang mereka ajukan, keterlibatan mereka dalam berdiskusi, dan bagaimana mereka merespon pertanyaan terbuka. Saya juga bisa melakukan evaluasi lewat tugas-tugas yang menuntut analisis, Bu. Itu sangat baik. Oh, kapan kira-kira Ibu bisa mulai menerapkan strategi-strategi dalam kelas? Saya bisa mulai minggu depan, Bu, dengan beberapa perubahan kecil di awal, seperti menambahkan lebih banyak pertanyaan terbuka dalam diskusi, Bu, untuk memancing. Baik, sebelum kita mengakhiri, saya ingin mengajak kita semua, Ibu dan saya, untuk merefleksi apa yang Ibu pelajari dari diskusi kita. Saya merasa mendapatkan wawasan baru, Bu, tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis untuk siswa.
Saya sadar bahwa perubahan harus dimulai dari cara saya mengajar dan bagaimana saya membentuk pola pikir siswa agar mereka tuh seperti lebih terbuka terhadap eksplorasi dan analisis, Bu. Hmm. Ya, setuju banget nih. Diskusi hari ini sangat produktif. Koci juga sudah mampu ya mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan yang sudah memiliki rencana, Koci juga sudah memiliki rencana yang memang udah jelas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik, terima kasih atas refleksi dan partisipasinya dari semuanya. Sebelum kita tutup, saya ingin memberikan umpan balik. Saya sangat mengapresiasi kesediaan ibu-ibu semua untuk terbuka terhadap perubahan. Strategi yang dipilih ini sangat baik. Dan saya juga percaya jika konsisten diterapkan, hasilnya akan terlihat lebih signifikan. Ada hal yang ingin ditambahkan dari pengamat? Saya setuju juga dengan pendapat Coach. Saya rasa strategi yang diusulkan sangat relevan, juga memenuhi kebutuhan siswa saat ini. Mungkin nanti bisa melihat lebih jauh bagaimana implementasinya di kelas ya. Baik, terima kasih Coach dan Ibu pengamat atas semua masukan dan arahannya. Saya akan mulai menerapkannya dan berharap bisa melihat perubahan positif di dalam kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Baik, kita akan bertemu lagi ya dalam sesi berikutnya untuk mengevaluasi hasil dari rencana yang sudah diterapkan. Semoga semuanya bisa lancar ya. Amin. Amin, mudah-mudahan ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke tag kasus yang kedua. Nah, sebelum mulai saya mau memperkenalkan dulu. Di sini posisi sebagai coach akan diperankan oleh Bu Lesti. Kemudian saya sendiri sebagai coach dan Bu Nana sebagai pengamat. Bisa kita mulai ya, Bu Les. Baik, Bu. Baik, selamat pagi menjelang siang, ibu-ibu hebat. Pagi, Bu. Ya, terima kasih sudah hadir pada sesi coaching hari ini. Saya perkenalkan, saya Coach Lesti Sophia dan kita akan bersama-sama membahas tentang perkembangan pembelajaran di kelas ibu-ibu semua hari ini. Hari ini juga hadir Bu Novi ya sebagai sebagai coach ya, dan Bu Nana Karica sebagai pengamat. Terima kasih Bu Lesti. Selamat pagi juga. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Novia Sumardani. Di sini saya mengajar mata pelajaran PPKN di kelas 7. Senang sekali bisa mendapat kesempatan untuk bisa berbagi dan belajar bersama. Selamat pagi menjelang siang, ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Lesti. Perkenalkan, saya Ibu Enai. Di sini saya mengamati proses coaching ini dan memberikan masukan jika diperlukan. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Baik. Hari ini kita akan fokus pada satu topik penting, yaitu kurangnya sikap berpikir kritis pada peserta didik di kelas ibu-ibu. Tujuannya adalah agar kita bisa mengidentifikasi penyebab masalah ini dan menyusun rencana aksi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan terkait tujuan hari ini?
Kurang lebih saya setuju dengan pendapat coach. Saya juga ingin mengeksplorasi cara-cara yang lebih efektif dan khususnya dalam membimbing siswa nih supaya siswa di kelas itu terbiasa berpikir kritis dalam proses pembelajarannya. Baik. Sekarang mari kita identifikasi dulu situasi yang ada ya Bu ya. Berdasarkan pengamatan Ibu sendiri, bagaimana kondisi sikap berpikir kritis peserta didik di kelas? Apa yang menjadi tantangan terbesar Ibu? Dari pengamatan saya, Bu, banyak siswa yang cenderung menerima informasi itu kayak asal nerima aja gitu, tanpa adanya analisis lebih dalam. Mereka juga lebih suka menjawab dengan cara yang instan gitu, kayak cuma ngambil dari Google aja gitu. Mengajukan pertanyaan juga mereka cuma bertanya asal-asalan, cuma ingin terlihat bertanya gitu. Jadi proses diskusinya itu kurang dinamis, Bu. Baik, menurut Ibu Novi, apa yang menjadi penyebab utama dari kurangnya sikap berpikir kritis ini? Apakah ada faktor tertentu dari metode pengajaran, misalnya kurikulum, atau mungkin motivasi belajar siswa, Bu? Saya rasa sih ya Bu, tentu dalam metode pengajaran saya nih gitu, karena saya merasa lebih fokus pada pemberian materi secara langsung gitu. Jadi siswa tuh nggak terasa untuk kemampuan berpikir kritisnya. Nah selain itu juga mereka juga jadi terbiasa gitu untuk ngejawab soal-soal tuh yang sifatnya tunggal kayak pilihan ganda kan jawabannya udah ada gitu. Jadi mereka tuh kurang mengeksplorasi gitu kemampuan berpikir kritisnya. Baik, menarik sekali ya, Ibu bisa mengamati segitu jauhnya. Nah, sekarang mari kita coba susun rencana aksi apa yang Ibu rasa bisa mulai diterapkan untuk mendorong siswa agar lebih berpikir kritis, Bu. Saya berpikir untuk mulai memberikan lebih banyak pertanyaan yang sifatnya terbuka gitu. Jadi mengarahkan anak-anak itu untuk berdiskusi di kelas, juga menuntut mereka itu untuk lebih banyak menganalisis dan memberikan refleksi gitu. Mungkin juga saya bisa menerapkan teknik Socratic question supaya siswa itu terbiasa berpikir secara mendalam. Wah, itu ide yang bagus, Bu. Nah, apakah ada teknik atau strategi yang lain yang ingin Ibu eksplorasi, misalnya menggunakan studi kasus atau proyek penelitian, Bu? Ya, saya juga inginnya mencoba menggunakan studi kasus ya Bu ya, untuk biar lebih kontekstual dengan kehidupan mereka di kelas juga ya Bu ya dan kehidupan siswa di sehari-harinya. Mungkin dengan begitu mereka bisa lebih tertarik untuk lebih berpikir kritis. Oke, baik. Sekarang bagaimana kita bisa mengukur kemajuan dari rencana ini, Bu? Apa indikator yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah peserta didik sudah mulai berpikir lebih kritis? Saya rasa ya Bu, saya bisa mengamati dari jenis pertanyaan yang mereka ajukan, keterlibatan mereka dalam diskusi dan bagaimana mereka tuh kayak merespon pertanyaan terbuka gitu. Saya juga bisa melakukan evaluasi lewat tugas-tugas yang memang tugasnya itu menuntut untuk adanya analisis. Oke, baik. Itu sangat baik ya, Bu ya. Ini kapan kira-kira Ibu akan mulai menerapkan strategi ini di dalam kelasnya Ibu? Mungkin saya bisa mulai menerapkan ini di kelas minggu depan ya Bu, dengan beberapa perubahan kecil mungkin di awal, seperti menambah pertanyaan terbuka gitu, jadi memberikan persepsi lewat pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin mengajak nih ya, kita semua untuk merefleksi. Apa yang Ibu pelajari dari diskusi hari ini?
Saya pribadi ya Bu, saya tuh jadi lebih nambah dapat wawasan baru. Juga saya jadi belajar untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi sendiri dengan bantuan coach gitu ya. Terus juga saya sadar bahwa perubahan memang harus sudah dimulai gitu. Dimulai dari bagaimana cara saya mengajar di kelas dan bagaimana saya membentuk pola pikir siswa agar mereka tuh lebih terbuka dalam mengeksplorasi dan menganalisis berbagai hal di sekelilingnya. Baik, alhamdulillah. Saya sangat setuju sekali ya, diskusi ini sangat produktif. Koci telah mampu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan sudah memiliki rencana yang jelas untuk mengatasinya. Masya Allah. Baik, terima kasih atas refleksi dari ibu-ibu hebat dan partisipasinya. Sebelum kita tutup, saya ingin memberikan umpan balik. Saya sangat mengapresiasi kesediaan ibu-ibu hebat ini untuk terbuka terhadap perubahan. Strategi yang dipilih sangat baik dan saya percaya sekali jika ini konsisten diterapkan di kelasnya ibu-ibu hebat, hasilnya akan terlihat signifikan. Ada hal yang ingin ditambahkan dari ibu pengamat? Ya, saya sangat setuju dengan coach ya. Saya rasa strategi yang diusulkan ini sangat relevan dengan kebutuhan siswa pada saat ini. Mungkin nanti kita bisa melihat lebih jauh bagaimana nanti implementasinya di dalam kelas. Begitu. Terima kasih banyak untuk coach dan ibu pengamat atas semua masukan dan arahannya. Saya akan mulai menerapkannya dan berharap bisa melihat perubahan positif di kelas. Baik, ibu guru hebat, hari ini kita akan bertemu lagi dalam sesi berikutnya untuk mengevaluasi hasil dari rencana yang sudah diterapkan. Semoga rencana ibu guru hebat ini bisa berjalan lancar. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga. Di sini saya akan memperkenalkan posisi saya sebagai coach, kemudian Bu Nana sebagai coachee, dan Ibu Lesti sebagai pengamat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ibu-ibu. Terima kasih sudah hadir pada sesi coaching hari ini. Perkenalkan, saya Coach Novia Kusumawardani dan kita akan bersama-sama membahas tentang perkembangan pembelajaran di kelas Ibu Nana. Hari ini juga telah hadir Ibu Lesti sebagai pengamat dalam diskusi kita hari ini. Bisakah Bu Lesti dan Bu Nana memperkenalkan diri dulu? Baik, selamat pagi menjelang siang. Saya Nana Carsina atau biasa dipanggil Ibu Nai. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7. Senang sekali saya bisa diberikan kesempatan nih untuk bisa berbagi dan belajar bersama dengan ibu-ibu hebat. Baik, Ibu Novi dan Ibu Nai, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Lesti Sophia. Saya di sini untuk mengamati proses coaching ini dan memberikan masukan jika diperlukan. Terima kasih. Terima kasih untuk perkenalannya. Hari ini kita akan fokus pada satu topik penting, yaitu kurangnya sikap berpikir kritis pada peserta didik di kelasnya Ibu Nana. Tujuannya adalah agar kita bisa mengidentifikasi penyebab masalah ini dan menyusun rencana aksi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Apakah ada hal yang ingin Ibu tambahkan terkait tujuan hari ini, Bu Nana? Ya baik, saya setuju coach. Saya hanya ingin mengeksplorasi cara-cara yang lebih agar
bisa lebih terbiasa berpikir kritis di dalam proses pembentukan. Iya. Baik, sekarang mari kita masuk ke sesi identifikasi dulu. Berdasarkan pengamatan Ibu sendiri, bagaimana sih kondisi sikap berpikir kritis peserta didik di kelas? Terus apa sih yang menjadi tantangan terbesar Ibu dalam mengajar? Baik. Eh, dari pengamatan saya, banyak sekali siswa yang cenderung menerima informasi begitu saja ya, tanpa mempertanyakan atau menganalisis lebih dalam. Mereka tuh lebih suka jawaban yang instan gitu. Dan jarang sekali ada yang aktif mengajukan pertanyaan yang mendalam. Hal ini tentu saja bisa membuat diskusi kelas kan menjadi kurang dinamis, kurang menyenangkan. Iya ya Bu ya. Terus menurut Ibu nih, apa sih yang menjadi penyebab utama dari kurangnya sikap berpikir kritis ini? Apa ada faktor tertentu dari metode pengajaran atau kurikulum atau mungkin motivasi dari diri siswa itu sendiri? Kalau saya rasa sih pengajaran saya itu masih lebih berfokus pada pemberian materi secara langsung. Jadi mungkin siswa belum bisa terbiasa berpikir kritis ya. Lalu selain itu juga mungkin karena mereka juga sudah terbiasa dengan soal-soal yang jawabannya tunggal, mereka tidak merasa perlu untuk eksplorasi lebih jauh begitu. Menarik banget ya Bu ya, ternyata Ibu juga memang sudah melakukan pengamatan. Sekarang mari kita coba susun rencana aksi ya Bu. Apa yang Ibu rasa nih bisa mulai diterapkan untuk mendorong siswa agar lebih berpikir kritis di kelas? Ya, saya sih berpikir untuk mulai memberikan lebih banyak pertanyaan terbuka dan mengarahkan diskusi kelas ke arah yang lebih menuntut analisis dan refleksi dari siswa. Ya, mungkin juga saya bisa menerapkan teknik Socratic questioning agar siswa bisa terbiasa berpikir secara mendalam begitu. Wah, ternyata itu ide yang bagus ya Bu ya. Terus gini Bu, apa ada teknik atau strategi lain nih yang kira-kira mau Ibu coba di kelas? Misalnya dengan menggunakan studi kasus atau pembelajaran berbasis proyek. Ya, sebetulnya saya juga ingin mencoba menggunakan studi kasus nyata ya. Jadi yang relevan dengan kehidupan siswa. Mungkin dengan begitu mereka juga kan bisa lebih tertarik untuk mengeksplorasi dan berpikir kritis. Iya ya Bu ya. Nah, sekarang nih Bu, bagaimana sih kita bisa mengukur kemajuan dari rencana yang udah Ibu susun nih gitu? Apa sih indikator yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah si peserta didik ini udah mulai meningkat kemampuan berpikir kritisnya? Ya, mungkin saya rasa sih saya bisa mengamati ya dari jenis pertanyaan yang mereka ajukan, keterlibatan mereka dalam berdiskusi, dan mungkin bagaimana mereka juga bisa merespon pertanyaan terbuka. Sehingga saya juga bisa melakukan evaluasi lewat tugas-tugas yang menuntut analisis secara mendalam. Bagus ya Bu ya. Kapan nih kira-kira kita bisa mulai menerapkan strategi ini di kelas? Eh, saya sih Allah ya beberapa seperti saya menambahkan lebih banyak pertanyaan terbuka dalam diskusi. Terima kasih Bu untuk semua rancangannya, bagus banget ya. Sebelum kita mengakhiri sesi ini gitu, saya ingin mengajak kita semua untuk berefleksi ya Bu. Apa sih yang Ibu pelajari dari diskusi hari ini? Alhamdulillah saya merasa mendapatkan wawasan baru
Ibu mohon siswa. maaf suaranya tidak Saya terdengar. sadar. Oke, baik. Alhamdulillah ya Bu, saya merasa mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Saya sadar Bu, bahwa perubahan harus dimulai dari cara saya mengajar dan bagaimana saya membentuk pola pikir siswa agar mereka itu lebih terbuka terhadap eksplorasi dan analisis begitu. Bagaimana terdengar Bu? Iya, Baik, saya setuju ya atas jawaban-jawaban dari Bu Nana atau Bu Novi ya. Diskusi hari ini sangat produktif sekali yang saya rasakan. Koci telah mampu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan sudah memiliki rencana yang jelas untuk mengatasinya. iya. Terima kasih ya ibu-ibu semua atas refleksi dan partisipasinya untuk kegiatan hari ini. Sebelum kita tutup, saya ingin memberikan umpan balik. Saya sangat mengapresiasi kesediaan dari ibu untuk bisa terbuka terhadap perubahan. Strategi yang dipilih juga tadi udah sangat baik dan bagus gitu. Saya percaya jika kita semua bisa konsisten menerapkan semua upaya-upaya perbaikan kita ini, hasilnya akan terlihat secara signifikan, walaupun mungkin bukan tidak secara singkat gitu ya. Kemudian ada nggak yang ingin ditambahkan oleh Ibu pengamat terhadap umpan balik? Baik, saya setuju dengan coach. Saya rasa strategi yang diusulkan sangat relevan dengan kebutuhan siswa saat ini. Mungkin nanti kita bisa melihat lebih jauh lagi bagaimana implementasinya di kelas ya, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Coach dan Ibu pengamat atas semua masukan dan saya akan mulai menerapkannya dan berharap saya bisa melihat perubahan positif nanti di dalam kelas. Iya, terima kasih semuanya, ibu-ibu hebat, ibu-ibu cantik. Nah, semoga sehat semuanya ya. Nah, kita bisa ketemu lagi dalam sesi berikutnya untuk mengevaluasi kegiatan kita hari ini dan rencana yang sudah diterapkan bisa diterapkan. Semoga semuanya berjalan lancar, Bu Nana cepat sehat, Bu Lesti juga semoga semuanya lancar, proses melahirkannya, Bu Lesti dan bayinya juga sehat semua. Terima kasih banyak untuk kesediaannya hari ini ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.